Shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen bersama Bu Natalia. Jadi pada hari ini anak-anak kelas 8 kita akan membahas bab 11 yaitu bersyukur bukan sekedar pasrah, di mana sumber Alkitabnya ada di 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu, buat kesehatan, buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memulai pelajaran, kiranya Kau yang akan pimpin dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada guru maupun murid untuk dapat menerima dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Ya, kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur, kini kita akan membahas apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Secara lebih khusus kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap secara pasif, pasrah menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Melainkan bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Jadi, orang yang bersyukur bukan sekedar pasrah itu dalam artian mensyukuri anugerah Tuhan, mensyukuri talenta bakat yang diberikan dan berusaha memaksimalkannya. Bukan sekedar pasrah, jadi nggak males. Udah saya bersyukur jadi gini-gini aja, nggak perlu ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Tapi ketika bersyukur memiliki bakat, ya disyukur dengan cara bakat tersebut dikembangkan. Ketika bersyukur memiliki orang tua yang lengkap, ya mensyukurinya dengan berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. Ketika anak-anak bersyukur menjadi seorang pelajar yang bisa bersekolah, karena belum tentu semua anak itu beruntung bisa bersekolah, ya anak-anak mensyukurinya dengan belajar secara sungguh-sungguh. Jadi itu maksudnya dari bersyukur dengan tindakan yang aktif, bukan bersyukur hanya sekedar pasrah. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa mendorong rasa syukur itu? Hal-hal yang bisa mendorong rasa syukur diantaranya yang pertama, kita mengingat yang Allah sudah lakukan. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, memberikan orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan tinggal di Indonesia yang indah dan subur. Kalaupun seandainya misal anak-anak orang tuanya sudah tidak lengkap, ya bersyukur buat orang-orang sekitar yang masih menyayangi anak-anak, orang-orang yang masih ada untuk anak-anak sampai saat ini, termasuk Tuhan yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Kemudian, sepatutnya kita juga bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita dan malah memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Padahal kita sebagai manusia berdosa itu sebenarnya tidak layak masuk surga, namun dilayakkan dan diperdamaikan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa layak untuk masuk surga dan mendapat keselamatan. Sungguh semua itu hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus bersyukur untuk hal tersebut, untuk pengorbanannya yang luar biasa bagi hidup kita yang sebenarnya tidak layak menjadi dilayakkan. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat kita bersyukur adalah kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Nah, ini seringkali yang dilupakan oleh orang-orang seperti itu. Jadi, setiap apapun yang terjadi itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Sebagai contoh, ada seorang pelajar yang tidak mengerjakan tugas karena menunda-nunda pekerjaannya hingga tertidur. Nah, ini
Padahal batas mengumpulkannya adalah besok. Besoknya ketika ditanyai guru oleh tugasnya, otomatis pelajar tersebut tidak bisa menjawab apa-apa karena semalam ia tidak mengerjakan. Apa yang terjadi? Ia tidak mendapat nilai seperti teman-temannya yang mengerjakan. Ini merupakan konsekuensi yang harus diterima dari seorang pelajar yang menunda-nunda pekerjaannya, PR seperti itu, menunda tugasnya, hanya ketiduran, besok pagi kedandapan, bahasa Jawanya kayak gitu. Akhirnya nggak bisa numpuk tugas, waktu ditanyain nggak bisa jawab, dan nggak dapat nilai, kayak gitu. Ini merupakan suatu dampak yang negatif. Tapi setelah kejadian tersebut, apakah kira-kira pelajar ini akan mengulangi kesalahannya? Harusnya tidak. Sudah sepatutnya pelajar ini bersyukur atas pelajaran yang ia dapatkan dari kelalaiannya. Jadi pelajar yang ketiduran tadi itu seharusnya bersyukur atas kejadian negatif yang sudah dialaminya. Ada hikmah yang bisa diambil, seperti itu. Hikmah yang bisa diambil yaitu besok lagi pelajar ini nggak akan yang namanya menunda-nunda PR, nggak akan yang namanya ketika diingatkan orang tua mungkin sudah ngerjain tugas belum, seperti itu ya segera dikerjakan, nggak ditunda-tunda sampai ketiduran kemudian nggak mengumpulkan, kayak gitu. Jadi ini merupakan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Kemudian contoh yang lainnya, atau mungkin ketika seseorang menuruni tangga dengan berlari. Ketika seseorang menuruni tangga dengan berlari, terus kakinya tuh terkilir. Nah, setelah kejadian tersebut, apakah orang yang terkilir tersebut akan mengulangi berlari-lari menuruni tangga? Seharusnya orang tersebut juga bersyukur karena melalui kejadian tersebut ia menjadi lebih hati-hati. Nah, biasanya atau kadang-kadang gitu ya, ada orang-orang yang kurang hati-hati ketika melakukan sesuatu, entah waktu menuruni tangga, entah waktu naik sepeda, atau waktu melakukan sesuatu. Nah, ketika menuruni tangga contohnya itu terburu-buru, terus akhirnya jatuh dan terkilir. Nah, itu kan sakit ya. Tapi dari kejadian tersebut, pasti lain kali ketika menuruni tangga, orang ini akan lebih hati-hati. Jadi ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian terkilir tadi. Atau mungkin ketika ada seorang anak lagi suka-sukanya main sepeda seperti itu, nah, terus ngebut tapi kurang hati-hati akhirnya jatuh. Nah, kira-kira anak ini di masa depan akan lebih hati-hati nggak ketika mengendarai sepeda? Pastinya akan lebih hati-hati karena sudah mengalami kejadian sebelumnya, yaitu jatuh dari sepeda. Jadi ada kejadian yang bisa diambil seperti itu. Jadi segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu dibuat Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jadi, walaupun kita melakukan kesalahan atau kelalaian, hal itu dapat diubah oleh Tuhan menjadi suatu pembelajaran berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan belajar dari kesalahan, sehingga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Nah, bersyukurlah kita sebagai manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan, di mana kita itu bisa belajar dari kesalahan. Kita bisa mengkoreksi dari hal-hal negatif yang sudah kita terima akibat kesalahan kita. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi sebagai manusia atau anak-anak, sebagai pelajar, sebagai anak itu melakukan kesalahan yang sama ketika sudah tahu konsekuensinya. Seperti itu. Harus belajar dari kesalahan. Itu penting banget. Jadi sampai di situ dulu 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan di minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.